Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari peserta pembacaan kitab tajwid angkatan pertama yang kita laksanakan di bulan lalu terkait pada kata bariun. Beliau bertanya, apakah setiap hamzah setelahnya waw, hamzah setelahnya ya, hamzah setelahnya alif itu dibaca dengan mad badal dengan 2 harokat, khususnya pada surah Yunus ayat ke-41 ini. Ya, beliau bertanya. Ya, betul. Jawabannya adalah betul, itu mad badal, ya. Lihat hamzah di sini. Hamzah setelahnya waw itu hukumnya mad badal. Ya, karena dia dihukumi mad badal karena dia menjadi pengganti, ya, pengganti huruf mad dari huruf hamzah, ya. Karena apa? Asal mad badal itu kan ketika bertemunya 2 hamzah, ya. Sebenarnya ini tulisannya 2 hamzah. Hamzah yang pertama ini berharokat dhammah atau dhammah. Hamzah yang keduanya sukun. Asalnya mad badal tuh seperti itu. Hamzah pertama berharokat, hamzah keduanya keadaannya sukun. Contohnya seperti amanu, ya. Amanu asal katanya itu amanu gitu. Maka untuk litakhfif, untuk memudahkan membacanya, yaitu dijadikan mad, yaitu amanu. Kemudian contoh yang lain, imana. Imana aslinya imana. Karena itu sulit, maka untuk dimudahkan litakhfif yaitu imana dibaca. Kemudian contoh yang lainnya, utu, asal katanya utu. Seperti itu. Di contoh yang lain, mad badal adalah haula atau ala, ya. Hamzah setelahnya ada huruf mad, yaitu ala contohnya. Nah, itu karena dia dalam dua hamzah dalam satu kalimat, ya. Bariun, ya, di sini mad badal. Berapa kadar harokatnya? 2 harokat. Mana dalilnya? Dalilnya dalam matan Tuhfatul Atfal, Syekh Al-Jamzuri rahimahullah berkata, au quddimal hamzu 'alal maddi madza au quddimal hamzu 'alal maddi wadza badal ka amanu wa imanan khudha. Nah, sudah sangat jelas itu. Au quddimal hamzu, atau didahului oleh hamzah atas huruf mad. Badal, maka jadikanlah dia mad badal. Ka amanu, contohnya amanu, contohnya yang lain imana, seperti itu. Nah, au quddimal hamzu 'alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khuda. Itu beliau Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan dalam matanya Tuhfatul Atfal. Itu artinya apa sih dalam bahasa Arabnya itu? An yajtami'al maddu ma'al hamzi fi kalimatin lakin yataqaddamul hamzu 'alal maddi fiha, yaitu berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Lihat, di sini ada huruf mad yaitu waw. Kemudian sebelumnya hamzah dalam satu kalimat fi kilmatin. Lakin yataqaddamu, namun apa? Hamzahnya itu mendahului huruf madnya. Itu ya kan, alal maddi fiha, seperti itu. Jadi jawabannya adalah hukumnya mad badal. Kemudian kita sekaligus jelaskan apa hukum mad pada kata ini. Bariun. Oke, yang pertama, bari sudah sangat jelas. Di sini ada mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil yaitu mad tabi'i, ya, yang bertemu hamzah dalam fi kilmah, dalam satu kalimat. Berapa kadar harokatnya? 4 atau 5 harokat. Ya, Imam Syatibi mengatakan itu 4 harokat saja. Sebenarnya mad wajib itu 4 harokat saja. Dalam Thorik Syatibiyah, ya, 4 saja. Namun ketika sudah dirumuskan, sudah dicari ada thorik yang lain, yaitu bisa dibaca dengan 5. Namun Imam Syatibi mengatakan menurut Imam Sakhawi, muridnya langsung, itu mad wajib itu hanya 4 saja. Nah, namun sudah boleh 4 atau 5 dengan dicampur dengan perumusan dari thorik yang lain, dari jalur yang lain. Nah, sudah ya. Intinya bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Itu mad wajib nih di sini nih. Bari boleh dibaca 4 atau 5. Mana dalilnya? Di dalam Tuhfatul Atfal, Imam Sulaiman Jamzuri mengatakan fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ya. Yaitu mad wajib adalah in jaa hamzun. In jaa, ketika datang hamzah ba'da mad, setelah huruf mad, ya. Fi kilmah, dalam satu kalimat.
wa dza bimuttasil yu'ad, maka namakanlah itu dengan mad muttasil. Nah, oke, ini hukumnya mad muttasil yang pertama. Kedua sudah tadi dibahas, yang pertama adalah mad badal. Yang terakhir ini bisa menjadi mad arid li sukun dalam keadaan ketika misalkan dalam keadaan waqaf. Misalkan kita sedang baca kata ini bariun. Kemudian sama guru kita ditanya, di ikhtibar, di tes ya, waqaf ikhtibari, kita disuruh berhenti waqaf ikhtibari, waqaf yang dikarenakan kita ingin dites bacaan kita, pemahaman kita apakah tahu kita tentang hukum yang ada di sini. Bagaimana ketika waqaf? Apa hukumnya? Ya, ketika waqaf ini menjadi mad arid li sukun ya. Dia mad arid li sukun karena apa? Huruf mad tabi'inya bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah nanti ya. Kalau di sini kan berharokat fathah. Dia waqaf karena berharokat fathah di akhir kata dalam satu kalimat dan dia diwaqafkan. Dia menjadi arid, menjadi mad arid li sukun karena diwaqaf kan, bariun. Mana dalilnya? Imam Sulaiman Jamzuri mengatakan wa mislu dza in arada sukunu waqafan kata'lamuna nasta'inu. Yaitu mad arid li sukun adalah yang waqaf karena sukun ya. Kata contohnya ta'lamun, nasta'in. Nah, di sini bariun berlaku ketika waqaf saja. Ya, amma waslan adapun ketika kita wasol, contohnya bariuna mimma, mad arid li sukunnya tidak berlaku lagi. Hanya berlaku mad wajib, mad badal langsung bariuna mimma. Mad wajibnya 4 yaitu dengan tawassut ya, 4 atau 5. Kemudian di sini mad badal dengan dibaca 2 harokat yaitu dengan qasar ya. Kemudian langsung bari'una mimma, seperti itu. Jadi ada 3 hukum dalam keadaan waqaf. Pada kata bari'un, kesimpulannya dalam kata bari'un ketika waqaf ada 3 hukum. Pertama mad wajib, kemudian yang kedua mad badal, yang ketiga adalah mad arid li sukun. Namun amma waslan ketika kita menyambung bacaan kita bari'una mimma, ada 2 hukum saja yaitu mad wajib dan juga mad badal. Mad wajibnya bisa dibaca kadar harokatnya 4 ataupun 5. Kemudian mad badalnya dibaca 2 harokat. Mad aridnya ketika kita waqaf bisa dibaca 2, 4 atau 6. Nah, nanti ada pembahasan yang khusus yaitu terkait mana yang didahulukan, apa yang terkuat, mana madnya yang terkuat, itu ada pembahasan yang khusus yaitu nanti insyaallah lebih jelasnya lagi kita di lain kesempatan akan kita bahas insyaallah. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, dalilnya sudah kita hadirkan semuanya. Kita beri contoh baca ayat surah Yunus ini ayat ke-41 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Terkait waqaf dan wasol itu pada kata ini nih. Pada kata amalukum ini dianjurkan memang untuk wasol boleh ya. Untuk diwasolkan boleh disambung. Namun ketika kita talaqi dengan guru kita Syekh Al-Saman, yaitu kita waqaf pada kata walakum amalukum. Jadi misalkan kita baca dari wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum, waqaf. Baru ibtida lagi dari antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Silahkan, semoga bisa dipahami dan silahkan bisa diajarkan ke yang lainnya, disebarkan agar bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Bagi yang ingin bertanya terkait hukum tajwid, insyaallah yang kita bisa jawab, kita akan jawab dan kita akan share ke yang lainnya agar mendapatkan faidah, yang mengambil faidah dari dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Insyaallah kita akan share pertanyaan-pertanyaan dari dahulu ya yang pernah bertanya kepada kita tentang tajwid itu agar semata-mata untuk bisa istifadah ya, yang lainnya bisa mengambil faidah dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.